Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Isma Afifah. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil review saya dari materi kelompok 8 mengenai prosedur penyusunan instrumen, yaitu pembuatan angket, uji validitas, dan reliabilitas data. Yang pertama, pengertian instrumen penelitian. Dalam sebuah penelitian, dibutuhkan yang namanya pengumpulan data dan umumnya para peneliti menggunakan instrumen penelitian. Menurut Purwanto, instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian yang dibuat sesuai dengan tujuan pengukuran dan teori yang digunakan sebagai dasar. Yang kedua, langkah-langkah penyusunan angket. Tahapan-tahapan dalam penyusunan angket menurut Milan, yang pertama, justifikasi. Langkah pertama yang harus dilakukan peneliti adalah peneliti perlu mempertimbangkan kelebihan serta kelemahan teknik yang akan digunakan. Hendaknya peneliti memilih teknik yang sesuai dengan variabel, subjek, dan kondisi lingkungannya. Yang kedua, menetapkan tujuan. Peneliti menetapkan tujuan khusus yang ingin dicapai melalui angket tersebut. Tujuan tersebut hendaknya mendasar pada masalah riset atau pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian. Dalam penetapan tujuan ini, peneliti hendaknya menentukan indikator yang lebih spesifik dari perilaku yang hendak diukur. Yang ketiga, menulis pertanyaan dan pernyataan. Agar peneliti dapat menyusun pertanyaan atau pernyataan yang efektif, maka perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, menulis item dengan jelas. Yang kedua, hindari penggunaan pernyataan atau pertanyaan yang memiliki makna ganda. Yang ketiga, pertanyaan harus relevan. Yang keempat, item yang pendek dan simpel adalah yang terbaik. Dan yang terakhir, hindari penggunaan item atau istilah yang maknanya bisa menyimpang. Kemudian yang keempat, mereview item-item yang telah disusun. Pada tahap ini, hendaknya peneliti bertanya kepada teman, kolega, orang yang ahli untuk melihat kembali item yang telah disusun dan problem yang mungkin muncul. Selain itu, bisa dilakukan dengan cara menyusun item menjadi dua kelompok yang sepadan, kemudian mencocokkan kedua kelompok item kepada dua kelompok secara acak. Yang kelima, menyusun format keseluruhan. Secara keseluruhan, pada umumnya angket terdiri dari pengantar, identitas responden, petunjuk cara memberikan respon terhadap item yang tersedia, dan beberapa petunjuk teknis yang lain. Dan yang keenam, sebelum angket dibagikan ke responden, hendaknya peneliti melakukan pretest tryout. Dan yang ketujuh, atas dasar tryout yang telah dilakukan, kemudian dilakukan revisi dan jika dirasa perlu melakukan tryout ulang hingga mencapai bentuk final. Format akhir inilah yang nantinya akan dibagikan kepada responden yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, tahap pengujian validitas data penelitian. Validitas berasal dari kata validita yang berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes atau instrumen pengukuran dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Artinya, hasil ukur dari pengukuran tersebut tepat fakta atau keadaan sesungguhnya dari apa yang diukur. Macam-macam validitas. Yang pertama, validitas logis. Validitas logis menunjuk pada kondisi instrumen valid berdasarkan hasil penalaran. Ada dua macam validitas logis yang dapat dicapai oleh sebuah instrumen. Yang pertama, validitas isi atau content validity. Donald mengartikan bahwa validitas isi adalah hubungan isi dengan item atau pertanyaan-pertanyaan di dalam tes yang representatif dari semua domain-domain isi pelajaran atau sesuai dengan tujuan instruksional khusus yang telah ditentukan. Yang kedua, validitas konstruksi.
Konstruk adalah suatu yang berkaitan dengan fenomena dan objek yang abstrak, tetapi gejalanya dapat diamati dan diukur. Validitas konstruk mengandung arti bahwa suatu alat ukur dikatakan valid apabila cocok dengan konstruksi teoretik di mana tes itu dibuat. Dengan kata lain, sebuah tes dikatakan memiliki validitas konstruksi apabila soal-soalnya mengukur aspek yang diuraikan dalam standar kompetensi, kompetensi dasar, maupun indikator yang terdapat dalam kurikulum. Kemudian yang kedua, validitas empiris. Istilah validitas empiris memuat kata empiris yang artinya pengalaman. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji secara empiris. Validitas empiris ini memiliki yaitu dua kriteria, validitas internal dan eksternal. Validitas internal disebut pula sebagai validitas butir, yang memperlihatkan seberapa jauh hasil ukur butir tersebut konsisten dengan hasil ukur instrumen secara keseluruhan. Yang kedua, validitas eksternal. Validitas eksternal dibagi menjadi dua, yaitu validitas bandingan dan validitas ramalan. Validitas bandingan artinya kejituan daripada suatu tes dapat dilihat dari korelasinya terhadap kecakapan yang telah dimiliki saat kini secara real. Cara yang digunakan untuk menilai validitas bandingan dengan cara mengkorelasikan hasil-hasil yang dicapai dalam tes tersebut dengan hasil-hasil yang dicapai dalam tes yang sejenis yang diketahui mempunyai validitas tinggi. Yang kedua, validitas ramalan. Validitas ramalan atau validitas prediktif adalah ketepatan atau kejituan dari suatu alat ukur ditinjau dari kemampuan tes untuk meramalkan prestasi yang dicapainya kemudian. Cara yang dipergunakan untuk menilai tinggi rendahnya validitas prediktif ini ialah dengan jalan mencari korelasi antara nilai-nilai yang dicapai oleh anak-anak dalam tes tersebut dengan nilai-nilai yang dicapainya kemudian. Rumus uji validitas. Pengujian validitas dilakukan dengan menghitung korelasi antara masing-masing pernyataan atau indikator dengan skor total menggunakan korelasi product moment atau R. Rumus korelasi product moment percent yang dilambangkan dengan R dapat dituliskan seperti yang ditampilkan di depan ini, di PPT ini. Di mana RXY koefisien korelasi dan N jumlah sampel, X cari tempat pernyataan, Y skor total item pernyataan, dan koefisien X jumlah skor item pernyataan, koefisien Y jumlah skor total item ternyata, koefisien XY jumlah perkalian X dan Y. Dan yang keempat, pengujian reliabilitas instrumen. Reliabilitas merupakan koefisien yang menunjukkan sejauh mana suatu instrumen atau alat pengukur dapat dipercaya. Artinya, apabila suatu instrumen digunakan berulang-ulang untuk mengukur sesuatu yang sama, maka hasilnya relatif stabil atau konsisten. Secara empiris, tinggi rendahnya reliabilitas ditunjukkan oleh suatu angka yang disebutkan koefisien reliabilitas. Besarnya koefisien berkisar antara 0 sampai dengan 1, di mana semakin tinggi angka reliabilitas berarti semakin konsisten hasil pengukuran. Akan tetapi, secara empiris koefisien reliabilitas yang mencapai angka 1 jarang dijumpai. Reliabilitas mempermasalahkan sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran hanya dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama, diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama. Interpretasi terhadap koefisien reliabilitas merupakan interpretasi relatif. Artinya, tidak ada batasan mutlak yang menunjukkan berapa angka koefisien minimal yang harus dicapai agar suatu pengukuran dapat disebut reliable. Terdapat dua macam reliabilitas. Yang pertama, reliabilitas konsisten tanggapan. Reliabilitas konsisten tanggapan
responden mempersoalkan apakah tanggapan responden atau objek ukur terhadap tes atau instrumen tersebut sudah baik atau konsisten. Dalam hal ini, apabila satu tes atau instrumen digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap objek ukur, kemudian dilakukan pengukuran kembali terhadap objek ukur yang sama, apakah hasilnya masih tetap sama dan dengan pengukuran sebelumnya. Jika hasil pengukuran kedua menunjukkan ketidakkonsistennya, maka jelas hasil pengukuran itu tidak mencerminkan keadaan objek ukur yang sesungguhnya. Yang kedua, reliabilitas konsisten gabungan butir. Terdapat beberapa uji-uji reliabilitas. Yang pertama, tes retest. Pengujian reliabilitas dengan tes retest dilakukan dengan cara mencobakan satu jenis instrumen beberapa kali pada subjek atau responden yang sama. Reliabilitas instrumen diukur dari koefisien korelasi antara percobaan pertama dengan percobaan selanjutnya. Instrumen dinyatakan reliable jika koefisien korelasi positif. Dan signifikan. Korelasi antara hasil uji pertama dengan hasil uji selanjutnya diuji dengan korelasi product moment untuk mencari koefisien korelasinya. Di slide ini sudah ditampilkan rumusnya, bisa dibaca dan dipahami sendiri. Kemudian dikatakan signifikan jika nilai R hitung lebih besar saat dibandingkan dengan R tabel pada tabel R product moment. Yang kedua, ekuivalen. Pengujian reliabilitas dengan uji ekuivalen dilakukan dengan cara mencobakan instrumen yang berbeda tetapi ekuivalen atau sebanding atau sebadan. Percobaan dilakukan satu kali saja pada responden yang sama. Reliabilitas instrumen diukur dari koefisien korelasi antara percobaan instrumen satu dengan percobaan instrumen yang lainnya. Instrumen dinyatakan reliable jika koefisien korelasi positif dan signifikan. Pengujian koefisien korelasi dan signifikansinya dilakukan seperti pada uji tes retest menggunakan rumus korelasi product moment dan diuji signifikansinya menggunakan R tabel atau R uji. Kemudian internal konsistensi. Pengujian reliabilitas dengan uji internal konsistensi dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja pada subjek penelitian. Pengujian ini dapat dilakukan dengan teknik belah dua atau split half dari Spearman-Brown, KR20 dan KR21 atau dengan teknik alpha Cronbach. Kemudian Spearman-Brown atau split half. Pengujian reliabilitas dengan uji internal konsistensi teknik split half dari Spearman-Brown dilakukan pada instrumen yang memiliki satu jawaban benar. Instrumen tersebut misalnya pilihan ganda, mencocokkan, dan yang lainnya yang hanya memiliki satu jawaban benar. Uji reliabilitas menggunakan teknik split half dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja pada subjek penelitian, kemudian hasil uji dibagi menjadi dua. Nah, pembagian ini biasanya didasarkan pada soal ganjil genap. Pertama, koefisien korelasi dari kumpulan soal ganjil dengan soal genap dihitung menggunakan rumus. Koefisien ini menggambarkan derajat kesamaan hasil antara kedua belahan yang menggambarkan konsisten internal dari sebuah instrumen. Kemudian, koefisien reliabilitas dihitung menggunakan rumus yang dikenal dengan istilah Spearman-Brown. Di sini terdapat rumusannya. Reliabilitas internal seluruh instrumen sama dengan 2 dikali korelasi produk moment antara belahan ganjil dengan belahan genap dibagi 1 plus korelasi produk moment antara belahan ganjil dengan belahan genap. Suatu instrumen dikatakan reliable saat nilai koefisien reliabilitas Spearman-Brown lebih dari 0,70. Jika nilai koefisien reliabilitas Spearman-Brown kurang dari 0,70, maka jumlah soal ditambah dengan soal yang sesuai dengan aslinya. KR20 dan KR21.
Instrumen yang dapat diuji reliabilitasnya menggunakan KR adalah instrumen dengan satu jawaban benar saja. Rumus KR yang sering digunakan adalah KR20 dan KR21. Saat instrumen tidak dapat dipastikan bahwa setiap item soal memiliki tingkat kesulitan yang sama, maka instrumen tersebut dapat dianalisis reliabilitasnya menggunakan rumus KR20. Saat instrumen dapat dipastikan memiliki tingkat kesulitan yang sama untuk setiap item soal, maka untuk menguji reliabilitasnya digunakan rumus KR21. Kemudian Alpha-Cronbach. Pengujian reliabilitas menggunakan uji Alpha-Cronbach dilakukan untuk instrumen yang memiliki jawaban benar lebih dari satu. Instrumen tersebut misalnya instrumen berbentuk IC, angket, atau kuesioner. Di sini sudah ada lengkap untuk rumusannya, bisa dibaca sendiri dan dipahami. Jika koefisien reliabilitas Alpha-Cronbach telah dihitung, nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan kriteria koefisien reliabilitas alfa atau Cronbach untuk instrumen yang reliabel. Menurut Nunnally, dalam Schreiner 2003 menyatakan bahwa instrumen dikatakan reliabel jika koefisien reliabilitas alfa Cronbach lebih dari 0,70, dan Schreiner sendiri menyatakan bahwa koefisien reliabilitas alfa Cronbach tidak boleh lebih dari 0,90. Sekian hasil review saya, mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyebutan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.